non-eksperimen. Untuk yang non-eksperimen sebenarnya ada banyak ya, ada korelasional, ada survei, longitudinal ya. Kemudian untuk eksperimen kita kenal ada yang kuasi, ada yang true eksperimen. Nah, hari ini kita pengen bahas ya lebih detail, lebih lengkap mengenai prosedur yang harus dijalankan dan harus dituliskan dalam proposal penelitian, dalam PKM kalian nanti. Nah, untuk minggu ini ya saya akan menjelaskan mengenai prosedur ya, kemudian nanti insya Allah maksimal minggu depan silahkan dikumpulkan bagian metode penelitian dari PKM kalian ya. Jadi untuk versinya adalah versi yang paling detail, yang paling lengkap. Jadi belum versi singkat ya. Saya lihat kan PKM kan versinya versi singkat. Jadi kita belajar dulu yang versi lengkapnya ya. Jadi silahkan dipersiapkan ya. Hari ini saya jelaskan mengenai correlational research dan experimental research. Harapannya supaya teman-teman yang ngambil metode korelasi ya bisa memproduksi penelitiannya ya, membuat bagian metode penelitian ya dengan baik juga. Sementara juga saya juga akan mengajarkan experimental research design ya, prosedurnya seperti apa. Akan saya ajarkan juga pada hari ini ya. Saya juga sudah mengumpulkan banyak sekali contoh, ada 7 contoh, 3 contoh untuk yang korelasi dan 4 contoh untuk yang eksperimen. Silakan teman-teman untuk mempelajarinya juga nanti contoh-contohnya. Beberapa juga akan saya tampilkan di sini ya, utamanya yang experimental research. Oke, secara umum ya kita membagi penelitian menjadi dua, penelitian non-eksperimen dan penelitian eksperimen. Penelitian yang non-eksperimen kita punya penelitian survei, longitudinal, dan pada hari ini kita akan fokus pada yang namanya penelitian korelasional. Apa itu sebuah penelitian korelasional? Penelitian korelasional adalah penelitian di mana peneliti berusaha untuk memahami hubungan ya yang terjadi di antara variabel-variabel. Seperti apa sih hubungannya, ya kan? Nah, kita ingin tahu apa hubungan di antara variabel X dan Y, antara Y dan X ya. Jadi sifatnya dua arah. Kita nggak tahu apakah X mendahului Y atau Y mendahului X ya, karena ini penelitian korelasional. Kita nggak mengukur satu dengan yang lain sebagai penyebab atau pengaruh, kita mengukur sebagai korelasi. Jadi ada korelasi, ada variasi. Ketika variabel X naik, kok variabel Y-nya turun? Nah, oh ada korelasi negatif. Ketika variabel X-nya naik, variabel Y-nya kok ikut naik? Oh, berarti ada korelasi positif di antara dua variabel. Kemudian yang paling penting sekali lagi adalah dalam penelitian korelasional tidak ada manipulasi terhadap salah satu variabel. Beda dengan eksperimen ya, teman-teman berusaha untuk memanipulasi salah satu variabel untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel yang lain. Jadi itu disitulah bedanya ya. Kalau di penelitian korelasional non eksperimental memang tidak dilakukan manipulasi, tidak dilakukan apa istilahnya intervensi ya, percobaan ya untuk melihat apakah akan ada pengaruh ya ketika variabel independen atau X itu kita otak-atik ya. Nah, hal ini nggak terjadi dalam penelitian korelasional. Nah, kemudian berikutnya yang sangat penting sekali ya, mungkin teman-teman tidak banyak mendapatkannya, bahwasanya ada banyak sekali sifat hubungan sebetulnya ya. Ada hubungan itu nggak cuman positif dan negatif. Teman-teman kan taunya positif, negatif, karena memang itu yang paling sering terjadi dalam banyak variabel psikologi. Oke ya, jadi saya cukup mafhum bahwa kebanyakan di textbook dalam pembelajaran kita diajarkan negatif dan positif ya, hubungan atau korelasi yang positif atau negatif. Tapi apakah itu segalanya, apakah itu semuanya? Itu bukan ya. Jadi selain positif dan negatif juga ada jenis hubungan yang lain. Nah, saya coba mendeskripsikannya menggunakan dua aksis ya, X dan Y.
Jadi kita biasa memvisualisasikan ya satu pernyataan, satu rumus aljabar matematis itu dengan X dan Y. Jadi ketika X naik, ya kan, lalu apa yang akan terjadi kepada Y? Apakah Y juga naik ataukah Y justru turun? Nah, ini kita bisa lihat misalnya di gambar yang paling pojok kiri atas, ada namanya hubungan positif moderat. Jadi hubungan positif yang kekuatannya moderat, tidak terlalu kuat. Nah, seperti apa hubungan positif moderat? Itu ketika X naik, maka Y naik. Ya kan? Ketika X naik, Y juga naik. Walaupun ya eh, tidak terlalu rapat di antara titik-titik korelasi. Nah, artinya apa? Artinya ada yang nambahnya 7, ketika X nambah 7, ternyata Y nambah 5. Ada juga yang X-nya nambah 9, ternyata Y-nya nambah 8. Nah, itu yang menyebabkan kemudian kualitas kekuatan hubungannya tidak terlalu kuat. Nah, beda dengan yang di kanannya adalah hubungan positif yang sangat kuat. Jadi rapat-rapat ya. Misalnya apa, ketika X naik 3, Y-nya naik 2. Ketika X-nya naik 6, Y-nya naik 7. Nah, ini akhirnya akan membentuk pola seperti ini. Cukup rapat-rapat ya. Nah, ada lagi yaitu hubungan korelasi positif sempurna. Itu ketika X naik 7, Y-nya naik 7. X naik 8, Y-nya naik 8. Ini hubungan positif yang sempurna. Ya kan? Karena eh, pola pertambahan peningkatannya itu sangat rapi sekali. Nah, selain hubungan positif, ada juga hubungan negatif ya. Ini saya memberikan contoh hubungan negatif cukup satu aja. Jadi kalau hubungan negatif itu ketika X-nya turun, Y-nya juga turun. Ya kan? Ketika X-nya itu naik, maka Y-nya turun. Berkebalikan ya. Beda dengan hubungan positif. Hubungan positif itu ketika X dan Y naik bersamaan ataupun turun bersamaan. Tapi negatif itu ketika X-nya naik, tapi Y-nya malah turun. Ya. Jadi misalnya ketika X-nya naik jadi 7, Y-nya ternyata turun jadi berapa? 3. X-nya naik jadi 9, Y-nya ternyata turun jadi 2. Jadi hubungannya berkebalikan. Itu sebabnya kita sebut negatif. Sementara kalau positif adalah ketika hubungannya itu sejalan. Jadi ketika X-nya naik 7, Y-nya naik 7. X-nya turun 7, Y-nya juga turun 7. Jadi berbarengan, turunnya searah. Tapi kalau negatif, turunnya berkebalikan. Naiknya pun berkebalikan. Ketika X naik 7, Y-nya malah turun. Ketika Y-nya turun, X-nya malah naik. Itu hubungan negatif. Ya. Contoh yang paling sederhana apa? Misalnya ketika kita bicara hubungan antara menonton film thriller dengan apa namanya, kecepatan meninggal. Mohon maaf ya. Jadi apa, intensi atau hobi menonton film thriller ya. Tahu ya film thriller ya, yang bacok membacok, darah kelihatan ya. Urat-urat juga kadang kelihatan ketika terjadi apa, proses kematian. Nah, itu kemudian berkorelasi positif dengan cepat meninggal gitu ya. Karena mungkin jantungnya sering kaget, sering shock gitu ya. Tapi ini asumsi saya ya, asumsi saya. Jadi ketika semakin sering dia nonton film-film thriller, maka semakin cepat dia meninggal muda gitu ya. Karena dia nonton film thriller, dia jadi apa, jantungnya sering kaget, kemudian kalau nggak gitu dia semakin kuat jantungnya dan akhirnya semakin senang mengambil resiko yang menyebabkan dia juga cepat mati gitu ya. Karena dia pikir oh meninggal cuman gitu-gitu aja ya. Darah semburat lah, urat jatuh lah, terus apa, usus keluar semua isinya lah. Jadi buat dia nggak apa-apa lah, itu nggak kenapa-napa, itu biasa aja lah. Itu sebabnya kemudian orang yang sedang nonton film thriller, saya asumsikan dia memiliki kemungkinan mati yang tinggi, ya kan? Sehingga ada korelasi positif di situ. Semakin sering nonton film thriller, maka semakin cepat dia meninggal muda. Nah, tapi kemudian ya ada juga hubungan negatifnya apa? Semakin minim, apa semakin
minim kebahagiaan dia. Jadi semakin dia sering nonton film thriller, semakin dia tidak bahagia, semakin kecil kebahagiaannya. Karena apa? Karena dia juga diam-diam terbayang-bayang terus. Ntar kalau mati di surga kayak gimana? Ntar kalau mati apa yang akan terjadi kepada jasadku gitu ya. Nah, itu contoh bahwa satu variabel X bisa jadi memiliki hubungan positif kepada variabel Y yang lain dan juga bisa memiliki hubungan Y yang negatif dengan Y yang lain juga. Nah, kemudian ada juga no correlation, bahwasanya ketika dua variabel kita coba untuk korelasikan, ternyata nggak ada hubungan gitu, sehingga titik-titik korelasinya itu tidak bisa membentuk satu pola apapun ya, itu kita sebut tidak ada korelasi. Contohnya apa? Ternyata setelah saya teliti, ketika nonton film thriller 4 jam, ternyata umurnya 30 gitu ya. Tapi ketika dia 5 jam, ternyata ada yang umurnya 20 turun. Ada yang ketika dia nontonnya 3 jam, ternyata uh, umurnya juga cuma 15 tahun sudah meninggal gitu. Jadi nggak jelas antara naik ataupun turun. Nah, itu yang kita sebut sebagai tidak ada korelasi gitu. Karena tidak membentuk pola apapun. Nah, tapi ada yang terakhir ini yang sangat penting adalah korelasi tidak linear. Korelasi tidak linear. Apa maksud korelasi tidak linear? Ketika variabel X-nya tinggi, Y-nya ternyata apa? Ternyata rendah gitu ya. Tapi ketika Y-nya rendah ternyata apa? Ketika Y-nya tinggi ternyata X-nya juga rendah. Maksudnya gimana ya? Maksudnya beda dengan hubungan korelasi positif dan negatif ya, yang arahnya jelas. Jadi X-nya naik, Y-nya naik juga, atau yang satunya ketika yang negatif X-nya turun, Y-nya malah naik, atau sebaliknya ketika X-nya naik, Y-nya malah turun. Nah, dalam hubungan non-linear ini nggak terjadi seperti itu. Nah, yang terjadi adalah apa? Ketika X-nya tinggi, Y-nya ternyata rendah. Tapi ketika X-nya sedang, ternyata tidak membentuk pola apapun. Ya, ketika Y-nya tinggi, ternyata X-nya rendah sehingga tidak membentuk pola yang linier karena nilai ekstrim ya itu membentuk pola tapi nilai tengah ternyata tidak membentuk pola. Nah, ini contohnya apa? Ini biar lebih mudah saya memberikan contoh adalah permohonan tolong akademik ya. Permohonan tolong akademik atau minta tolong akademik atau apa ya bahasa simpelnya ya. Jadi ya minta tolong akademik lah, minta bantuan untuk membantu tugas kuliah ya. Nah, dalam penelitian-penelitian itu ditemukan bahwa mereka yang kemampuan belajarnya rendah ya, ternyata mereka yang kemampuan belajarnya rendah nggak mau apa istilahnya meminta tolong gitu. Karena apa? Karena mereka pesimis, ya kan? Jadi mereka yang kemampuan belajarnya rendah, mereka nggak akan minta tolong karena mereka pesimis. Aku belajar nggak belajar juga nggak akan mendapat nggak akan mendapat manfaat dari aku meminta tolong gitu kan. Jadi buat apa aku minta tolong? Ya sudahlah pasrah aja gitu. Nah, sementara yang minta tolong adalah orang-orang yang di tengah yang kemampuan belajarnya nanggung gitu. Yang kemampuan belajarnya nanggung, mereka memiliki pemahaman bahwa kalau aku nggak belajar aku jadi goblok, kalau aku nggak minta tolong aku tambah terperosok, kalau aku minta tolong aku bisa lebih dari ini. Nah, terus ternyata bagaimana dengan orang-orang yang pinter banget? Nah, orang-orang yang pinter banget juga nggak mau minta tolong gitu. Jadi kenapa nggak mau minta tolong? Karena dia berpikir aku sudah mampu kok, aku bisa sendiri, ngapain aku minta tolong orang lain gitu. Jadi yang unik adalah orang-orang yang kemampuan belajarnya sangat rendah dan sangat tinggi, nggak mau minta tolong, nggak peduli. Ya kan? Karena apa? Yang kemampuan belajarnya rendah, dia tidak pede. Yang kemampuan belajarnya tinggi, dia merasa sudah pede banget. Terus buat apa aku minta tolong? Aku kan bisa gantungkan ke diriku sendiri. Nah, itu yang menyebabkan kemudian skornya katakan ekstrim di yang sangat tinggi dan sangat rendah. Nah, dan korelasinya nggak membentuk ya, tapi ternyata di tengah. Nah, di tengah baru ada kebutuhan, Maksudnya apa? Orang-orang yang kemampuan belajarnya setengah-setengah, nah dia yang punya keinginan untuk eh, meminta tolong ya. Karena apa? Karena dia berpikir kalau aku nggak minta tolong, nilaiku bisa jadi nggak sebaik kemarin ya. Padahal aku punya keinginan untuk mencapai yang lebih baik dari ini. Nah, ini permasalahan yang ditemukan misalnya dalam dunia psikologi pendidikan ya.
kami kepingin supaya orang-orang yang kemampuan belajarnya terlalu rendah mau berani untuk minta tolong, ya kan? Dan orang-orang yang sudah pinter juga tahu dan juga mau bahwa dia juga butuh minta tolong dan dia akan meminta tolong. Supaya apa? Supaya dia juga bisa melampaui kemampuannya yang hari ini. Nah, itu yang terjadi misalnya kalau saya menyebut contoh korelasi yang non-linear ya. Non-linear karena apa? Karena ternyata dia nggak membentuk satu pola yang lurus ya, entah ke atas atau ke bawah, tapi membuat hubungan yang elip ya, yang elip. Jadi di ujung titik-titiknya itu, nah ternyata misalnya rendah ya kan, minatnya rendah. Tapi yang di tengah-tengah itu justru tinggi. Nah, cuman mohon maaf ini yang saya tampilkan kurvanya terbalik ya. Kalau dari contoh saya tadi harusnya kurvanya adalah yang tengah itu kan tinggi. Nah, kalau ini kan kurvanya malah rendah gitu. Oke, mungkin itu ya untuk korelasi. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan penjelasan mengenai prosedur dalam penelitian korelasi. Dalam penelitian korelasi yang biasanya kita lakukan pertama kali adalah mencari instrumennya, ya, mencari alat ukurnya, ya. Apa sih alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur variabel yang ingin teman-teman teliti? Dan pastikan bahwa alat ukur itu terstandarisasi atau sudah dilakukan uji coba, sudah dilihat ditemukan nilai reliabilitas dan nilai validitasnya. Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan alat ukur yang tidak valid. Apa maksudnya tidak valid? Dia tidak mengukur variabel yang akan diukur. Teman-teman mau mengukur efikasi diri, ya, keyakinan seseorang bahwa dia mampu melakukan sesuatu hal, ternyata yang diukur kepercayaan diri atau penilaian positif seseorang terhadap dirinya pribadi. Nah, itu kan artinya alat ukur teman-teman nggak valid untuk mengukur apa yang sebenarnya teman-teman sedang teliti, yaitu variabel efikasi diri. Teman-teman mau mengukur keyakinan diri dia terhadap satu pekerjaan, tapi yang teman-teman ukur ternyata kepercayaan diri dia terhadap dirinya secara umum. Nah, ini sesuatu yang suatu contoh bahwa seseorang bisa jadi tidak menggunakan alat ukur yang valid gitu ya. Karena apa? Karena dia salah untuk menemukan atau mendapatkan alat ukurnya. Kemudian juga alat ukur harus reliable. Reliable artinya ajak, istiqomah. Ketika dia diukur ke seseorang dan memang skornya dia harusnya 85, maka ketika besok dia diukur lagi dan memang tidak ada perubahan dalam variabel yang sedang kita ukur, maka skornya harus sekitar 85. Kalau misalnya sekarang 85, besok tinggal 30, nah ini kan jadi pertanyaan, ini alat ukurnya salah jangan-jangan. Apalagi kalau tidak ada manipulasi ya. Beda kalau kita melakukan manipulasi. Beda kalau kita melakukan intervensi. Maka adanya perubahan itu kita asumsikan terjadi karena adanya manipulasi. Nah, kemudian kita juga harus berpikir tentang sampling ya. Kita juga harus berpikir tentang sampling. Bagaimana kita menentukan sampelnya? Apa rumus untuk menentukan sampel? Kamu sudah memiliki populasi, kamu berikutnya harus menentukan sampelnya. Berapa yang kamu butuhkan dari total sekian populasi? Apakah mungkin 16.000 mahasiswa kamu teliti semua? Kalau memang enggak, kamu butuh berapa? Oh, kamu butuh dengan rumus Slovin misalnya, dengan taraf signifikansi 0, sekian, kemudian kamu dapatkan hasilnya adalah 350. Nah, kemudian kamu lakukan alokasi sampel. Alokasi sampel itu apa? Kamu bagi bahwa 350 itu kan nggak mungkin cuma di psikologi. 350 itu harus kamu bagi ke misalnya di mana di teknik ya berapa, di kedokteran berapa, di FK berapa, di FH hukum berapa, di FPP berapa. Nah, itu semua teman-teman bagi. Ada yang membaginya rata, misalnya 35 semua wis, aku nggak mau capek. Atau misalnya aku khawatir ketika sidang nanti diprotes karena apa? Karena nanti kalau aku bikin 35 semua sama, aku dikritik ya. Kok nggak proporsional? Mas kan teknik kan mahasiswanya banyak. Kalau FK kan mahasiswanya sedikit, kok sama-sama 35? Nah, misalnya seperti itu. Akhirnya kita pakai proporsi bahwa ternyata teknik jumlah mahasiswanya adalah katakan 15% dari total populasi. Maka sampelnya kita juga harus hitungnya dia 15%. Jadi 35 dikali 15/100. Dapatnya katakan 45. Nah, kedokteran karena dia jumlah mahasiswanya cuma
3%. Nah, akhirnya kita ukur aja 3/100 dikali 35. Katakan cukup 10 orang. Nah, itu cara untuk proporsi. Terus habis itu ada juga kita harus melatih interviewer. Itu kalau atau yang ngambil data ya. Itu kalau kita misalnya nggak mengambil data sendirian ya. Misalnya kita nyewa orang ya atau kita misalnya meminta tolong kepada satu tim sukarelawan. Nah, tapi kan saya pikir teman-teman bisa melakukan sendiri ya. Nah, jadi misalnya apa? Misalnya teman-teman nanti coba dicari mahasiswa di fakultas ini, datangi kemudian tanya, Assalamualaikum, apakah betul mbaknya jurusan atau fakultas FISIP? Oh betul, bisa minta tolong nggak? Gitu. Oh iya, gitu. Kita hanya butuh sekitar 3 menit, Mbak. Ini ada bolpen dan apa namanya dan skalanya mohon diisi ya. Semua informasi mengenai Anda akan kami simpan rapat-rapat dan hanya akan digunakan untuk proses penelitian. Nah, itu misalnya kita ngajari si surveyor atau kita sepakati dalam satu tim nanti kita cara pendekatannya seperti ini. Nah, jangan sampai kemudian satu tim PKM, satu tim penelitian beda cara instruksi ya. Kemudian kita melakukan survei, kita ngambil data, ya kan, kita apa namanya turun ke lapangan, ya, kita bagiin skala, kita melihat dan mengumpulkan skala yang sudah mereka isi, ya kan. Nah itu conducting survei. Nah kemudian setelah selesai datanya itu kita entry ke dalam Excel. Nah teman-teman kan sudah diajari ya, misalnya kalau skalanya Likert maka teman-teman menjelaskan bahwa skala tadi dirubah ke dalam bentuk Excel melalui konversi bahwa sangat tidak setuju angkanya 1, sangat setuju angkanya 5. Akan tetapi hal ini berbeda dengan item-item yang unfavorable di mana konversinya akan dilakukan terbalik bahwa sangat tidak setuju sebagai angka 5 dan sangat setuju sebagai angka 1. Nah, itu contoh data entry, data control ya. Kemudian teman-teman juga jelaskan bagaimana cara analisisnya, bagaimana cara mengolah data yang sudah teman-teman dapatkan. Nah ini biasanya bahasanya adalah penelitian akan dianalisis menggunakan SPSS, IBM 16 dengan menggunakan Pearson correlation, nah sebagainya. Nah itu harus dijelaskan. Kemudian yang terakhir adalah reporting. Reporting itu ya menulis laporan itu tadi semua, menulis apa data apa proses yang sudah teman-teman lakukan dalam apa laporan penelitian ya. Jadi bedakan proposal nanti kan kemudian akan teman-teman turun lapang. Nah, ketika turun lapang kan pasti ada perbedaan tuh antara yang diinginkan dengan yang terjadi di lapangan. Nah, itu kemudian teman-teman harus laporkan apa yang terjadi beneran di lapangan, bukan apa yang kemudian sudah teman-teman rencanakan, kemudian nggak terlaksana, jangan tetap ditulis ya. Harus dirubah, dimodifikasi sesuai dengan apa yang telah teman-teman lakukan di lapangan. Nah, sekaligus nanti ketika membuat laporan ada tabel, ada grafik ya yang menunjukkan berapa populasinya, berapa sampelnya ya, berapa yang umurnya berapa, pria wanitanya berapa ya, asalnya dari mana, mungkin penghasilan orang tua, sesuai dengan kebutuhan penelitian teman-teman. Lah kalau teman-teman misalnya memang mengukur soal apa kelas sosial ekonomi ya dan motivasi belajar maka memang apa gaji orang tua, pendapatan orang tua itu penting dibahas. Tapi ketika teman-teman teliti itu ternyata bukan itu ya, misalnya soal apa namanya kepercayaan diri dan motivasi belajar, maka ya nggak perlu minta misalnya data berapa gaji orang tuamu. Nah, itu contoh atau itu penjelasan sekilas ya mengenai proses atau prosedur metode penelitian skala, apa penelitian survei, penelitian korelasional. Jadi yang paling penting adalah menentukan alat ukurnya, instrumen, lalu menentukan bagaimana metode apa samplingnya, terus menentukan bagaimana cara melakukan pengambilan data. Mungkin teman-teman ada yang pakai Google Form, ya itu juga harus dijelaskan bagaimana cara mengambil data menggunakan Google Form-nya. Apakah disebar melalui WA, apakah disebar dalam sebuah grup ya, atau dilakukan secara personal chat. Nah, ya kan? Ataukah dikirim ke dalam atau dikirimkan kepada IG-IG yang berbayar. Lalu apa istilahnya paid promote ya. Nah, teman-teman apakah menggunakan paid promote atau bagaimana? Nah, kemudian juga dijelaskan bagaimana teman-teman dalam menginput
data tadi ke dalam Excel. Bagaimana mengkonversi data yang sudah teman-teman dapat itu menjadi angka-angka ya. Kita di sini memang fokus kuantitatif. Saya mohon maaf kita tidak banyak membahas kualitatif karena memang ini mata kuliah kuantitatif, oke ya. Nanti yang kualitatif semester depan mungkin oleh Pak Fat. Nah, kemudian kita juga menjelaskan apa sih data analisis yang kita lakukan. Apakah menggunakan alat ukur, alat analisisnya apa? IBM kah? Atau yang lain gitu ya. Kemudian bagaimana proses analisisnya? Menggunakan Pearson correlation kah atau yang lain. Nah, atau pakai regresi linear berganda atau pakai multi varian ANOVA, MANOVA gitu. Yang terakhir kemudian ada pelaporan ya, pelaporan atau menuliskan kembali apa yang sudah dilakukan di lapangan ya di dalam laporan ya. Jadi apa yang sudah teman-teman lakukan di lapangan itu harus tercermin dalam laporan. Tidak boleh laporan itu menuliskan apa yang direncanakan tapi yang direncanakan ternyata nggak kesampaian. Ya kan? Jadi harus dituliskan apa yang telah dilakukan. Yang pasti berbeda dengan apa yang ada di perencanaan. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang penelitian eksperimen. Nah, ini penelitian eksperimen adalah penelitian di mana kita memanipulasi satu atau lebih variabel independen untuk mengukur dampaknya, pengaruhnya terhadap satu atau lebih variabel, ya kan? Nah, desain eksperimen itu memang biasanya berfungsi juga untuk melakukan uji hipotesis, menguji apakah asumsi kita benar. Apakah memang ada pengaruh ikigai, pelatihan ikigai terhadap turunnya stres mahasiswa? Ya, apakah memang ada pengaruh ya pelatihan membaca dongeng ya dengan meningkatnya kapasitas moral pada anak? Nah ini asumsi, hipotesis ya kan? Hipotesis kita apa? Hipotesis kita ada pengaruh ya dari pelatihan ikigai terhadap stres mahasiswa. Nah, itu hipotesis kita. Nah, melalui eksperimen kita berusaha untuk menguji apakah memang ada pengaruh atau jangan-jangan tidak ada pengaruh gitu. Itu hanya asumsi kita, hanya keyakinan kita pribadi yang ternyata nggak terbukti melalui data. Atau mungkin dalam literatur ditemukan, oh ini ada dampaknya, ada hasilnya. Ternyata ketika kita teliti sendiri, 0,0. Nah, ini yang fungsinya penelitian eksperimen. Jadi penelitian eksperimen berusaha untuk memanipulasi satu atau lebih variabel independen untuk mengukur dampak pengaruhnya terhadap variabel yang lain atau dependent variabel, variabel terikat. Nah, oke, kemudian secara umum ya ada dua bentuk variabel desain apa namanya eksperimen. Yang pertama one group pretest post test. Jadi ini ada satu grup di di pretest dulu ya dengan skala yang sama lalu diberikan perlakuan ya lalu diberikan post test. Ini jadi ada satu kelompok eksperimen ya. Kelompok eksperimen ini kemudian dikasih dulu nih alat ukur ya untuk mengukur istilahnya motivasi belajar. Nah, setelah diukur motivasi belajarnya ya di hari pertama, kemudian dikasih treatment, dikasih perlakuan apa pelatihan ikigai. Nah, dikasih pelatihan ikigai sebanyak 4 sesi ya, sebanyak 4 sesi selama mungkin 2 minggu ya. Nah, kemudian diukur setelahnya ya diukur post testnya diukur lagi motivasi belajarnya dengan alat ukur yang sama di pretest. Nah, lalu kita lihat, kita bandingkan ada nggak sih peningkatan perbedaan antara pretest dengan post test. Nah, ini desain yang paling sederhana ya yang bisa dibilang sebagai pre-eksperimen. Jadi pra-eksperimen, bukan eksperimen penuh. Nah, ini sangat lemah ya kekuatan hubungannya karena kita nggak tahu apakah memang motivasi belajar kelompok eksperimen itu meningkat karena karena perlakuan karena manipulasi atau dia meningkat karena dia ngerjakan tesnya 2 kali ya kan kita pernah ya ngerjakan tes IQ sekali kita tahu jawabannya kita tahu solusi dari beberapa pertanyaan ketika dikasih tes lagi kita kan jadi bisa lebih cepat mengerjakan karena sudah pernah mengerjakan tes yang
yang sebelumnya. Itu yang menyebabkan kemudian skor kita lebih tinggi. Nah, itu sebabnya one group pretest post test ini dianggap sangat lemah ya untuk menentukan apakah ada pengaruh dari treatment. Nah, itu sebabnya kemudian kita kenal namanya two group pretest post test. Ini yang paling minimal ya. Jadi partisipan grup ini ya kita pretest dulu ya. Kita pretest kemudian kita kasih intervensi ya. Kita kasih katakan alat ukur motivasi, lalu kita intervensi dengan ikigai, lalu kita ukur ya setelahnya ya melalui post test motivasi belajarnya lagi. Nah, ini kelompok eksperimen. Lalu kita adakan juga namanya kelompok kontrol. Kelompok kontrol itu adalah kelompok yang kita kasih alat ukur pertama, lalu tidak kita berikan intervensi perlakuan apapun, ya kan? Untuk kemudian kita berikan dia post test. Nah, jadi kita bisa membandingkan apakah memang misalnya di sini skor 20 meningkat jadi 35, di sini skor 20 meningkat jadi 25. Nah, kita bisa bilang bahwa memang kelompok eksperimen mengalami peningkatan yang signifikan. Karena apa? Karena yang di bawah ini, kalaupun dia nggak dikasih intervensi, ternyata meningkatnya hanya 5. Tapi ketika dia dikasih intervensi, dikasih perlakuan, dikasih manipulasi, peningkatannya 15 poin. Hampir 2 kali lipat dari 20 menjadi 35. Nah, kemudian juga yang perlu saya bahas penting adalah ya, ketika kita mau melakukan apa namanya seleksi atau rekrutmen untuk mereka yang menjadi partisipan dalam eksperimen, kita harus menjelaskan bahwa kami melakukan rekrutmen dengan sebelumnya apa yang kalian lakukan untuk melakukan rekrutmen itu. Jangan sampai misalnya kamu ngundang partisipan ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang ternyata terlalu heterogen. Maksudnya apa? Secara nggak sengaja kamu ngundang orang-orang ke dalam kelompok eksperimen adalah orang-orang yang IPK-nya rendah-rendah, IQ-nya rendah-rendah, ya, sehingga motivasi belajarnya sudah rendah banget. Sementara di kelompok kontrol kamu ngundang teman-teman mahasiswa partisipan yang IQ-nya sudah tinggi, yang nilai IPK-nya tinggi, ya kan? Satu kelompok isinya orang-orang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman nggak akan menemukan hasil yang memuaskan. Karena apa? Ternyata yang di sini motivasi belajarnya udah tinggi. Ketika di post test meningkatnya paling 1 poin 2 poin. Ya, intervensi nggak terlalu dia memang motivasinya udah tinggi. Sementara yang pre-test karena dia memang kemampuannya rendah, kemudian diberikan intervensi, dia jadi semangat, menggebu-gebu, motivasi belajarnya meningkatnya menjulang tinggi. Nah, teman-teman akan dikritik. Dikritik apa? Dikritik bahwasanya tidak mampu untuk memastikan bahwa eksperimen ini ya ada pengaruh dari intervensinya bukan karena latar belakang si partisipan. Kalau teman-teman tidak melakukan homogenisasi, seleksi yang ketat, yang terkontrol, nah maka kita bisa mengatakan bahwa hasil dari eksperimen teman-teman itu nggak menunjukkan kemampuan dari intervensi atau manipulasi atau pelatihannya, tapi menunjukkan bahwa menunjukkan pengaruh dari individual differences-nya, latar belakangnya, ya kan? Misalnya apa? Di sini rata-rata cewek, ini di sini cewek semua. Di sini cowok sama cewek. Kan nggak boleh itu, ya. Jadi harus imbang. Di sini cewek cowoknya berapa, di sini cewek cowoknya juga berapa. Nah, itu hal-hal yang penting untuk teman-teman catat. Nah, kemudian saya ingin memberikan beberapa contoh ya. Nah, saya ingin menjelaskan lagi lebih detail mengenai metode penelitian ya. Teman-teman dalam metode penelitian itu harus membahas dulu yang pertama variabel dan alat ukur. Ini saya sebut lagi ya. Teman-teman harus membahas definisi variabelnya. Ya, apa sih definisi dari permohonan tolong akademik misalnya? Permohonan tolong akademik adalah ketika seseorang ya memahami bahwa dia memiliki kelemahan dalam proses pembelajaran, memahami kesulitan belajarnya, kebuntuan belajarnya, dan berusaha untuk menemukan sumber daya, strategi, informasi dari orang lain. Nah, itu contoh definisi variabel. Kemudian teman-teman jelaskan apa sih alat ukur yang teman-teman gunakan untuk mengukur variabel permohonan tolong akademik, ya kan? Misalnya alat ukur yang kami gunakan adalah subtes dari alat ukur namanya MSLK. Nah, terus pembuat alat ukurnya siapa? Oh, yang membuat alat ukur namanya Pinterest. Nah, dari mana pembuat alat ukur mendapatkan dimensi untuk membuat alat ukur? Oh, dari namanya katakan falafel misalnya. Nah,
Kemudian berapa jumlah item yang digunakan? Oh, yang kami gunakan hanya 12. Nah, bagaimana format pertanyaannya? Pertanyaannya misalnya sederhana. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang paling sesuai dengan diri Anda? Misalnya seperti itu. Kemudian berapa skor reliabilitas dan validitas atau alat ukurnya? Berapa skor baca alfanya? Oh, 0,9. Berapa apakah alat ukurnya valid? Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pinterest ternyata valid. Itu contoh sederhananya. Nah, kemudian ini saya berikan contoh yang saya buat ya. Variabel yang akan diteliti adalah adaptive help seeking atau pencarian tolong akademik ya, yang mana pencarian tolong yang meningkatkan kemampuan belajar siswa. Ini menurut Karabenik 2013 dan 2003 dan 2013. Nah, alat ukur yang saya gunakan apa? 12 item dari subtes Academic Help Seeking dari skala MLSQ yang dikembangkan oleh Pinterest. Nah, Pinterest ini punya alat ukur namanya MLSQ. Alat ukurnya itu banyak banget itemnya. Tapi yang saya butuhkan itu cuma 12 item subtes akademiknya, Academic Help Seeking-nya. Bukan alat ukurnya yang 90 item itu. Nah, teman-teman bisa jadi menemukan ada skala yang harus teman-teman gunakan lengkap, ada teman-teman yang menggunakan skala cukup sebagian ya. Nah, alat ukur tersebut menggunakan dimensi yang dikonseptualisasi oleh Falafel. Ini tokoh metakognisi. Nah, apa aja? Ada dimensinya, ada apa? Identifikasi kebutuhan. Dia merasa butuh enggak dan kebutuhannya apa? Nah, kan terus kira-kira dia butuh bentuk bantuan seperti apa? Kemudian dari mana dia bisa minta tolong? Dari orang tua kah? Dari guru kah? Dari librarian kah? Nah, kemudian saya jelaskan, partisipan akan diminta untuk memilih satu dari 5 jawaban melalui instruksi. Di bawah ini yang paling sesuai dengan saya adalah, nah ini contoh instruksinya. Lalu item antara lain, saya tahu kapan saya harus bertanya. Dan saya akan meminta saran mengenai strategi pembelajaran yang efektif. Nah, kemudian saya juga laporkan bahwa dalam penelitiannya Pinterest ditemukan bahwa alat ukur ini sudah reliable dan valid. Buktinya apa? Nah, ada korelasi dengan variabel metakognisi dan Crown baca alfanya 0,899. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah populasi dan sampel. Ini kemarin banyak banget yang salah ya, banyak banget yang memang perlu diperbaiki ya. Perlu dijelaskan populasinya siapa sih, karakteristiknya apa aja dari populasi itu. Kalau dia mahasiswa, mahasiswa yang bagaimana, ketentuan dia mahasiswa itu apa, bagaimana kita tahu dia mahasiswa atau bukan, ya kan? Kemudian berapa sampel yang diambil minimal, ya. Dan caranya gimana, teman-teman, untuk menentukan besaran sampel, ya. Nggak bisa cuma sampel yang akan digunakan ada 50 orang, tapi nggak dijelaskan bagaimana untuk mencapai nilai itu, ya. Nah, untuk teman-teman yang penelitian yang korelasional, ya mau nggak mau harus menghitung seperti ini. Sementara teman-teman yang penelitiannya eksperimen, teman-teman punya standar minimal adalah 30 orang untuk satu kelompok. Teman-teman dua kelompok berarti 60 ya kan. Kalau satu kelompok karena dia pra eksperimen ya, sangat lemah kan kekuatan hubungannya. Jadi untuk mengkompensasi kelemahan desain biasanya jumlah populasinya, jumlah sampelnya kita naikkan. Jadi kalau dia cuma satu kelompok 50 partisipan, tapi kalau dua kelompok cukup 30. Ya kan? Kenapa? Kenapa kok minimal 30? Agar membentuk kenormalan data. Kalau tidak membentuk kenormalan data, maka nggak bisa kita analisis secara statistik, ngerti kan? Tidak bisa kita lakukan analisis statistik. Karena apa? Karena jumlah datanya kurang dari 30. Nah, itu yang perlu dicatat. Nah, ini contoh. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Psikologi UMM. Jumlahnya 1.600. Ya. 420 diantaranya adalah pria. Ya. Nah, kemudian mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang sudah terdaftar, telah melakukan KRS online, dan namanya aktif berdasar data dari Forlabdikti. Ya, menggunakan rumus Lovin dengan taraf signifikansi 0,05 ya. Nah, oh ya, ini misalnya namanya aktif berdasar data dari forlabdikti.co.id. Nah, kalau teman-teman mungkin malas gitu ya, atau mungkin punya alternatif yang lain, bisa jadi dibuktikan dengan mengupload scan KTM mungkin ya, atau mengupload scan KRS. Nah, atau memfoto KTM untuk membuktikan bahwa dia memang mahasiswa. Kemudian menggunakan rumus Slovin dengan taraf signifikansi 0,05.
ya kan. Ini sudah saya hitung dengan rumus Lovin ya. Jadi N sampel sama dengan populasinya berapa? 1.600 per 1.600 dikali galat pendugaan atau taraf signifikansi 0,05 kuadrat ditambah 1. Dan hasilnya adalah berapa ini? 324. Nah, kemudian Pak, bagaimana cara samplingnya? Saya menggunakan round random, cluster, dan convenience sampling untuk menemui partisipan yang memenuhi kriteria, ya kan? Dan saya membagikan skala dengan alat tulis, ya kan? Membagikan skala dan alat tulis. Nah, ini biar saya perbaiki sekalian. Dan alat tulis secara langsung. Nah, untuk diisi di tempat. Jadi saya datang dengan tim gitu ya, katakan tim saya tersebar lah. Nah, dan tim saya itu membawa skalanya, kertas dan alat tulis ya. Jadi biar mereka nggak bingung, oh mohon maaf saya nggak punya pulpen. Nah kan mahasiswa sekarang kadang gitu, nggak punya pulpen. Daripada ribet kita bawakan pulpen. Bukan untuk dibagi gratis, tapi untuk mereka ngisi. Nah, kemudian saya tahu bahwa saya nggak bisa ngambil data hanya dari itu. Saya juga kemudian mengatakan sebagian lagi partisipan didapatkan dengan menitipkan alat ukur kepada ketua kelas dari beberapa prodi dan angkatan yang berbeda-beda. Jadi saya datang ke sebuah kelas, saya titip ke ketua kelasnya, saya kasih katakan 40 biji, tolong diisi dengan teman-temannya. Nah, kemudian untuk setiap fakultas atau klaster maksimal jumlah partisipan adalah 35. Nah, ini kalau asumsinya saya nggak menggunakan proporsi ya kan, jadi harusnya kan teknik lebih tinggi, FKIP lebih banyak ya kan, ekonomi juga lebih banyak, tapi saya pukul rata, oh semua 35. Nah ini saya ingin menunjukkan misalnya contoh yang kurang baik ya. Oke. Nah, kemudian juga ada prosedur. Jelaskan apa saja yang akan dilakukan dalam penelitian. Ya, apalagi kalau teman-teman eksperimen. Ya, jadi harus dijelaskan proses pengenalan percobaan, sesi percobaan, berapa waktu yang dibutuhkan, apa aja sih material yang digunakan. Misalnya kalau penelitiannya itu tentang membaca Al-Quran, ya Al-Qurannya dibawa siapa gitu. Apa kalian beliin Al-Quran? Al-Qurannya harus sama ya. Jadi nggak boleh yang satu pakai Al-Quran dari rumah, satu Al-Quran dari musola ya. Harus kalian punya Al-Quran sendiri ya. Supaya apa? Supaya nggak ada variasi gitu. Jadi semua menggunakan Al-Quran yang sama. Nah, saya ingin membagikan lagi ya. Ini beberapa contoh dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Tapi mungkin dari sini apakah ada pertanyaan ya sebelum kita lanjutkan ke apa namanya contoh-contoh penelitian. Oke. Kalau tidak ada ya bisa saya lanjutkan ke apa namanya contoh-contoh penelitian yang sudah ada, yang sudah saya siapkan. Lah, kok nggak muncul? Hmm, bentar ya, kok nggak mau dibuka sih? Kan gemes. C open with Mozilla. Jangan dengan Mozilla dong. Ntar kelihatan saya. Eh, ntar ID Flix. Oke, ternyata Firefox lagi update ya. Sehingga saya izin ya untuk menggunakan apa namanya ini eh Internet Explorer. Oke. Your entire skin. Oke. Oke, teman-teman, bisa dilihat di sini. Apakah sudah muncul? Oke. Sudah. Saya izin minum air putih ya. Ini sesi yang agak lama memang hari ini.
Oke. Nah, saya gunakan yang ini. Oke, teman-teman. Ini contoh penelitian punyanya Pak ini ya, Pak Ferry Julianto dengan Pak Subandi. Judulnya membaca Al-Fatihah reflektif, intuitif untuk menurunkan depresi dan meningkatkan imunitas. Nah, ini yang menarik eh, variabel X-nya ya. Manipulasinya adalah perlakuannya adalah Al-Fatihah reflektif, intuitif. Nah, untuk apa? Nah, ini ternyata variabel Y-nya dia ada dua. Yang pertama dia ingin menurunkan depresi, yang kedua dia ingin meningkatkan imunitas. Nah, ini menarik banget ya. Jadi pelatihan Al-Fatihah untuk menurunkan depresi sekaligus meningkatkan imunitas. Nah, ini coba kita lihat di metode penelitiannya. Oke. Ini harusnya sudah muncul ya halaman 37 bab metode. Nah, di sini ada subjek penelitian ya. Subjek penelitian ini berjumlah 20 orang. Nah, jadi partisipan dia cuma 20 orang ya. Ini kelemahan penelitian di Indonesia ya. Mereka hanya menggunakan 20 kurang dari 30 orang. Sudah cuman sedikit ya, terus ternyata cuman 20 orang pula. Nah, jadi biasanya di luar negeri hal ini akan dikritik habis-habisan, tidak bisa publikasi di jurnal di standar internasional. Ya kan? Jadi subjek penelitian ini adalah 20 orang dengan kriteria atau karakteristik. Apa aja? Skor stres sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Jadi harus ada semua nih, ya kan? Yang skornya sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Yang stresnya rendah tidak dilibatkan dalam penelitian. Jenis kelaminnya semuanya wanita. Nah, ini juga penelitian yang bermasalah ya. Padahal yang nulis Prof mungkin pakar banget di situ. Nah, mungkin ada pertimbangan lah kenapa kok mengambil jenis kelamin wanita. Nah, kemungkinan karena ya namanya ini kan laporan penelitian ya. Mungkin dalam perencanaan penelitian kamu pengen sempurna, pengen banyak, pengen seimbang pria wanita, tapi ketika pelaksanaan yang bisa kamu dapatkan ya santriwati, ya kan? Dan ya seperti ini gitu loh. Nggak bisa kamu muluk-muluk. Ini contoh dia menyampaikan apa adanya yang ada dalam yang telah dia lakukan. Walaupun ya ini juga jadi kelemahan penelitian yang sangat kritis ya. Nah, kemudian umurnya 16 sampai 18 tahun dan berpendidikan SMA. Jadi dia 16 sampai 18 tahun dan berpendidikan SMA. Kalau nggak lagi sekolah Pak, ya mungkin nggak bisa gitu ya. Status ekonomi menengah ke bawah. Nah, kemungkinan dia akan menanyakan mengenai penghasilan orang tua atau kelas ekonomi lah gitu. Kemudian rutin membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 halaman. Nah, karena dia mungkin bukan bukan santriwati ya. Nah, jadi dia anak SMA yang punya hobi atau rutinitas membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 halaman. Yang keenam memiliki kemampuan memahami arti dan ayat Al-Quran. Dan 7 kesamaan fase menstruasi. Artinya dia menstruasinya katakan di minggu yang sama lah. Ya, supaya apa? Supaya waktu penelitian ya mereka sama-sama lagi nggak mens atau sama-sama mens, ya kan? Karena apa khawatirnya ketika mereka lagi mens, mungkin stresnya lagi tinggi. Ketika diambil datanya, akhirnya ada yang nggak valid. Ada yang datanya itu dipengaruhi oleh fase siklus menstruasinya. Nah, ini bagus ini. Dia memperhatikan adanya kesamaan fase menstruasi. Ya, barangkali ya peneliti datang terus tanya, mensnya kapan, mensnya kapan, mensnya kapan. Nah, ini sesuatu yang wajar dalam penelitian. Karena kita tahu ya, kita khawatir jangan-jangan siklus menstruasi itu akan mempengaruhi stres tubuhnya ya dan imunitas tubuhnya. Siapa tahu kan ketika menstruasi ternyata imunitas tubuhnya malah turun. Nah, akhirnya apa? Akhirnya intervensi kita hasilnya terpengaruhi, terbiaskan oleh fase menstruasi yang terlalu heterogen. Oke, ini partisipannya ya. Yang kedua, penelitian ini menggunakan apa? Instrumennya apa? Menggunakan DAS, subtes depresi. Jadi alat ukurnya namanya DAS, tapi yang digunakan cuma subtes depresi, ya, tidak menggunakan DAS secara utuh. Kemudian
Dia nyampaikan bahwa penelitian sebelumnya sudah ada kok yang menggunakan DAS dan menemukan bahwa DAS adalah alat ukur yang valid dan reliable. Nah, dia ngutip nih, ada berapa nih? 4 penelitian yang melaporkan bahwa DAS valid dan reliable. Nah, kemudian peneliti juga melakukan uji coba sendiri. Jadi dia untuk jaga-jaga nih, si peneliti juga melakukan uji analisis Chrome Batch Alpha dan menemukan hasilnya juga tetap valid dan reliable dengan skor berapa? 0,88. Nah, kan minimal 0,7 ya teman-teman, dan di sini 0,88 artinya alat ukurnya sudah cukup reliable. Nah, kemudian pengukuran imunitas dengan menggunakan metode hematologi analyzer. Metode ini digunakan untuk menghitung sel neutrofil dalam darah. Nah, mereka pasti punya asumsi bahwa sel neutrofil itu ya adalah apa? Ukuran dari imunitas tubuh. Semakin banyak ya sel neutrofil, maka semakin dia imun. Nah, kemungkinannya seperti itu ya. Dan alat ukur yang digunakan namanya hematology analyzer. Nah, ini semi-semi kedokteran dan semi-semi psikologi. Nah, penelitian ini menggunakan rancangan pre-test, post-test, control group design ya. Jadi dua grup pretest post-test. Jadi ada grup kontrol sama grup eksperimen. Nah, rancangan tersebut akan menguji efek dari suatu perlakuan terhadap variabel dependen dengan cara membandingkan keadaan variabel dependen pada kelompok eksperimen sebelum dan setelah perlakuan. Nah, yang menarik di sini bahwa ternyata subjek penelitian itu dibagi jadi dua. Jadi 20 itu dibagi jadi dua ya. 10 dan 10. Ya. 20 itu dibagi dua jadi 10, 10. Jadi jumlah yang dieksperimen itu 10 orang, yang jumlah nggak diberikan perlakuan 10 orang. Nah, pengelompokan menggunakan random assignment. Artinya apa? 20 orang itu setelah kita dapatkan nama-namanya, terus kita acak, kita undi. Ya, mungkin alatnya pakai apa? Toples kongguan lah ya kan, bisa jadi ya, terus masukin nama, terus dibagi acak. Nah, cuman intinya dia udah menjelaskan bahwa akan diundi. Nah, kemudian setelah itu diberikan pretest untuk mengetahui kondisi stres dan imunitas. Jadi dikasih alat ukur DAS ya, dan juga diambil sampel darahnya. Wow. Kemudian kelompok eksperimen mendapatkan pelatihan selama 8 sesi. Nah, ini yang penting banget ini. Jadi yang eksperimen dapat apa namanya pelatihan 8 sesi, yang tidak eh, yang kelompok kontrol bagaimana? Nah, kita coba temukan. Nah, satu sesi ini kita coba bahas ya. Kelompok eksperimen itu sesinya apa aja? Sesi pertama dikenalkan. Membaca reflektif intuitif itu apa? Terus 7 sesi lainnya membahas mengenai ayat Al-Fatihah sebanyak 1 ayat setiap sesi. Jadi setiap sesi membahas 1 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Jadi 1 ayat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Itu dimaknai, ya, dipahami secara reflektif, intuitif gitu. Nah, secara umum lihat pelatihan reflektif intuitif itu seperti tilawah ya. Tapi bedanya terletak pada pemahaman makna yang direfleksikan ke dalam diri dan penghayatan makna yang akan dibaca. Jadi dihayati gitu. Reflektif adalah membaca dengan memahami makna ayat yang dibaca. Pemahaman ilmu tersebut direfleksikan dalam kehidupan yang subjek lalui. Misalnya apa? Aku bersyukur ya pada Allah gitu ya. Jadi kita mendapatkan segalanya, kita mendapatkan nikmat sehat, nikmat makan, ya, nikmat mata, ya. Mungkin kita kadang lupa bersyukur sehingga kita kadang stres. Nah, ini contoh ya, contoh. Nah, barangkali seperti itu. Tapi kita memang nggak bisa mencerminkan segalanya yang kita lakukan ke dalam laporan. Nah, cuman apa yang mereka lakukan ini sudah membuat kita punya gambaran. Oh, ini yang kalian lakukan. Oke. Kemudian eh, persiapan sebelum melakukan kegiatan membaca adalah apa aja nih? Jadi sebelum membaca, sebelum Al-Fatihah reflektif intuitif, harus mandi, makan, dan berwudu. Wah, enak banget ini. Disuruh mandi dulu, makan, terus sudah wudhu. Subjek kemudian diminta mengisi buku catatan. Nah, jadi ternyata selain reflektif intuitif baca ayat, mereka juga membuat buku catatan hatiku. Wah, ini menarik ini. Buku catatan hatiku. Nah,
Nah, ya kan? Buku catatan hatiku untuk mengetahui apa yang dirasakan saat ini dan persepsi terhadap kehidupan selama ini. Jadi dia di buku itu nulis, saya merasakan ayat ini sangat menyentak kesadaran saya. Saya merasa saya salah selama ini, selalu lupa pada Allah, pada apa yang telah Allah berikan dalam hidup saya. Nah, ini contoh apa yang dia tuliskan kan. Subjek sebelum membaca diwajibkan untuk melaksanakan adab membaca seperti ikhlas ketika membaca ya. Beristighfar, astagfirullah, kemudian tawaduk, merendahkan diri, dan membaca doa sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, subjek kemudian membaca Al-Fatihah sebanyak 3 kali sendiri-sendiri dengan mengeluarkan suara di Alhamdulillah alamin ar-Rahman. Nah, itu sampai 3 kali. Terus subjek dapat memilih tempat yang membuat nyaman. Jadi di tempat eksperimen dia boleh wes kamu mau dimanapun lah, yang penting kamu nyaman. Fasilitator kemudian menjelaskan makna, kemudian mengajak subjek untuk melakukan refleksi. Fasilitator kemudian menjelaskan mengenai proses intuitif. Nah, kemudian subjek diminta untuk merasakan makna ayat yang mereka baca. Coba kita rasakan, kita resapi ya, bagaimana rasa di hati ketika ayat ini kita alunkan, ketika ayat ini kita rapalkan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, subjek kemudian membaca Al-Fatihah sebanyak 3 kali lagi ya. Membaca Al-Fatihah disertai dengan refleksi. Nah, terus apa ini? Menghayati ayat per ayat, kemudian mengisi buku catatan. Terus mengisi lagi buku catatan hatiku ya. Seperti itu. Jadi ini sangat sangat detail ya. Nah, setelah selesai semua ya, ini apa ini? Fasilitator kemudian mengingatkan kewajiban subjek untuk membaca Al-Fatihah. Nah, jadi setelah selesai sesi, si fasilitator ngingetin. Nah, nanti waktu maghrib, isya dan subuh tolong dibaca lagi Al-Fatihah secara reflektif dan intuitif. Nah, setiap kali selesai membaca Al-Fatihah, setelah sholat, subjek diminta untuk mengisi buku kontrol dan menceritakan apa yang ia rasakan. Nah, setelah selesai kemudian dilakukan post test ya, post test dengan menggunakan das dan juga sampel darah. Nah, ini sangat detail ya. Nah, kemudian bagaimana analisisnya? Analisis kuantitatif yang digunakan dalam ini adalah mixed design analysis variance ANOVA. Jadi dia ini pasti pakai SPSS biasanya ya. Kemudian mix design dipilih karena dapat membandingkan skor pretest dan post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dan membandingkan skor 2 kelompok. Analisis kualitatif. Nah, ternyata dia juga mengkombinasikan dengan analisis kualitatif ya untuk membentuk deskriptif naratif ya yang dia analisis melalui pembacaan terhadap buku catatan hatiku. Nah, ini sangat menarik. Oke, oke. Nih, mungkin itu ya satu contoh. Kemudian saya coba kasih contoh satu lagi. Oke, oke. Flip. Saya pilihkan contoh yang cetar ya. Nah, ini contoh. Eh, Oke, saya present lagi. Oke. Sampai di sini apa udah muncul lagi teman-teman? Sudah ya? Oke, ini jadi judul penelitiannya ya. Saya pelan-pelan aja. Program identifikasi tema dongeng untuk meningkatkan pemahaman tema moral pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Jadi variabel X-nya, variabel manipulasinya adalah program identifikasi tema dongeng. Ya kan? Nah, apa yang ingin ditingkatkan? Pemahaman tema moral. Ya, pemahaman tema moral. Nah, kita coba lihat ke prosedur penelitiannya apa yang telah mereka lakukan ya. Lihat nih. Karakteristik sampel penelitian adalah anak-anak yang duduk di sekolah dasar dan termasuk dalam kategori late childhood ya. Jadi dia yang usianya 10 sampai 13 tahun.
Nah, alasannya apa? Karena usia-usia ini mengalami perkembangan moral yang pesat menurut Narvares 2016. Selain itu, berdasar hasil penelitian Bunanta bahwa di Indonesia usia pembaca dongeng dan cerita rakyat berkisar antara 6 sampai 12. Jadi pertimbangannya karena usia ini, usia yang mengalami perkembangan moral yang pesat, dan juga usia ini adalah usia yang memang secara umum pembacaan dongengnya itu lumayan dominan ya pada usia-usia 6 sampai 12 tahun. Nah, kemudian teknik sampling yang digunakan adalah convenience sampling, pengumpulan informasi dari anggota populasi atas pertimbangan mengenai efisiensi, efektivitas, dan kemudahan bagi peneliti. Iya, jadi memang ini yang jadi isu ya. Banyak dosen-dosen itu yang nggak mau kita melakukan convenience sampling karena dianggap seadanya gitu. Padahal memang kadang dalam beberapa kondisi kita mau nggak mau menggunakan convenience sampling. Nah, penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Kristen X. Nah, tidak disebut nama sekolahnya ya, untuk menjaga nama baik, khawatir mungkin hasilnya nggak positif gitu. Nah, kemudian penelitian ini menggunakan desain randomized control trial. Nah, peneliti membagi partisipan ke dalam dua kelompok. Nah, jadi RCT ini nama lain dari dua grup kontrol dan eksperimen. Jadi ada dua grup, yang satunya ada kontrol, yang satunya ada eksperimen. Masing-masing diberikan tes pemahaman tema. Jadi ada apa namanya, ini adalah apa? Pre-test ya. Ini adalah pre-test. Nah, sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi pre-test alat ukurnya ini, post-test juga alat ukurnya ini. Nah, alat ukur PTM, nah yang digunakan telah diuji validitasnya oleh Sanjaya. Dalam penelitian ini, uji coba PTM dilakukan di 3 SD XYZ. Jadi oleh peneliti, nah dites lagi untuk jaga-jaga. Khawatirnya ketika hari ini sudah tidak valid atau reliable misalnya, atau barangkali apa yang dilaporkan Sanjaya tidak sepenuhnya benar gitu ya, sehingga kemudian kita lakukan analisis lagi. Kemudian jumlah subjek yang digunakan adalah 49 orang murid. Rentang validitas item adalah 0,5 sampai 0,9. Ya, ini nilai validitas ya. Biasanya corrected item correlation. Ya, beda sama reliabilitas atau Cronbach alpha. Nah, di sini alpha Cronbachnya 0,98, lebih dari 0,7. Artinya sudah cukup bagus. Nah, sementara ketika mereka lakukan sendiri, ternyata nilainya adalah 0,8. Ini masih lebih dari 0,7. Nah, terus Pak, ini kok singkat banget Pak ya metodenya? Jangan lupa, ini dia jelaskan program identifikasi tema terdiri dari 9 sesi. 9 sesi. Dapat dilihat pada tabel 1. Nah, ini adalah tabelnya ya, sangat detail dan lengkap. Nah, misalnya apa? Ini ada sesi 1, ada permainan, siswa mendengar dongeng fabel, siswa mengerjakan LKS, ya, peneliti membahas isi cerita. Nah, terus ada sesi 2, permainan lagi, siswa membaca mandiri dongengnya, peneliti memberikan tips untuk memahami bacaan, siswa-siswi mengerjakan LKS, siswa mengarang cerita tentang tema kejujuran. Nah, ini sampai 9 sesi. Dan yang bagusnya lagi, selain ada sesi, pengalaman belajarnya apa, ada waktu yang dibutuhkan tuh berapa menit ya. Kemudian juga dijelaskan materialnya apa sih. Nah, misalnya di sesi 1 ada alat peraga untuk mendongeng, ya mungkin ada boneka, ada wayang-wayangan gitu ya. Nah, ini mungkin harusnya dijelaskan. Oke, nah ini harusnya sih dijelaskan lebih di detail, materialnya apa, alatnya apa. Nah, alat peraga untuk mendongeng ini kan sangat general ya. Harusnya kalian jelaskan kalau kalian misalnya melakukan hal yang sama nih. Lembar cerita LKS siswa, kertas HVS kosong. Nah, ini yang agak ambigu nih apa? Alat peraga dongeng. Nah, ini contoh juga penelitian ya, sambil saya review, sambil saya coba kritik. Nah, itu contoh penelitian yang kedua. Oke. Sambil kita lanjut lagi ke contoh penelitian yang lain supaya apa metode penelitian kalian baik ya. Saya khawatir nanti kalau nggak cukup baik ya. Yang ini terlalu sophisticated, terlalu memusingkan ya. Saya ambil yang lebih sederhana. Oke, dokumen.
Oke, saya share lagi. Oke, maaf ya teman-teman ya, ini memang sesi terpanjang ini. Saya memastikan minggu depan ketika kalian mengumpulkan tugas PKM ya bisa sangat baik. Oke, udah muncul ya teman-teman. Sambil saya tarik nafas ya. Karena nggak biasa ngisi banyak juga, lama juga nggak biasa. Oke. Huh. Hmm. Ini ada penelitian, judulnya apa nih? Positive Parenting. Ya. Positive Parenting Program untuk meningkatkan efikasi ibu ya dalam mengasuh remaja. Nah ini. Nah kita lihat ini penelitian dari Sylvia Wulandari dan Tina Alfiatin dari UGM ya. Kita coba lihat isinya ya. Nah, di sini saya perbesar, oke. Nah, nih lihat ya. Partisipan dalam penelitian ini adalah 27 ibu dari remaja. Remaja yang apa? Remaja kelas 8 dalam sebuah SMP X. Nah, ini tidak dijelaskan loh ya, X-nya. Tidak boleh disebut X-nya apa. Dengan motivasi yang levelnya rendah sampai sedang. Hidup dan membesarkan anaknya bersama dengan suami. Jadi tidak boleh mungkin ibu yang kawin cerai, ibu yang mungkin suaminya sudah meninggal. Nah, itu tidak boleh. Harus ibu yang dengan suaminya yang masih hidup ya. Kemudian minimum dia harus alumni SMP minimal. Jadi jika dia ibu ya, ini jika ibu itu pendidikannya kurang dari SMP, maka nggak bisa masuk dalam penelitian. Kemudian memiliki efikasi parenting yang skornya rendah sampai sedang. Tidak sedang mendapatkan support psikologis, misalnya lagi konseling, lagi stres trauma, terus lagi dapat bantuan psikologis itu enggak. Dan bersedia ya kan dengan sukarela untuk berpartisipasi dalam program. Nah, ini yang saya suka adalah dia menjelaskan karakteristiknya dengan sangat detail dan lengkap ya. Jadi kita bisa tahu gitu bahwasanya nggak mungkin penelitian ini itu dipengaruhi atau terbiaskan hasilnya oleh sesuatu yang lain. Misalnya, oh saya meneliti semua ibu orang tua, ya kan? Ternyata ada yang dia sudah cerai, ibu suaminya meninggal muda, misalnya dia mengasuh sendiri, ya kan? Nah itu nggak boleh. Atau yang mungkin dia eh, suaminya LDR, ya kan? Jadi suaminya mungkin PNS bekerja di pusat kota, sementara dia ada di daerah gitu. Itu juga nggak boleh. Nah, ini sangat bagus menurut saya dalam konteks karakteristiknya. Kemudian kuesioner tidak menanyakan umur, ya kan? Nah, jadi nggak tanya umurnya ibu berapa, di situ nggak ada di kuesioner. Yang ditanya cuman apakah ibu memiliki seorang anak remaja, ya kan? Kemudian eh, mereka dibagi jadi dua kelompok ya. Jadi ini dua kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, di eksperimen ya ada 13 ibu, di kontrol apa namanya ada 14. Jadi 14 ini tidak mengikuti proses apa namanya positif parenting program, program pengasuhan positif. Nah, alat ukur yang digunakan apa? Ada positif program, ada apa instrumen atau alat yang digunakan apa aja? Ada modul ya, modul program pengasuhan positif, ada buku catatan harian gitu ya, ada skala efikasi pengasuhan, ini mungkin untuk ibunya, lalu ada skala motivasi belajar. Ini kemungkinan untuk anaknya. Kemudian tes pengetahuan ya untuk mengukur apakah dia sudah memahami apa yang telah disampaikan. Lalu juga ada program evaluasi. Lalu ada interview, ada pengamatan, ada juga konsen, inform konsen yang harus diisi. Nah, kemudian positif parenting program modul ya di Nah, ini kamu harus menjelaskan ya buat teman-teman yang eksperimen. Nah, kalian ini lebih baik lagi menjelaskan bahwa modul yang kalian buat itu berdasar pada apa? Berdasar pada siapa? Nah, misalnya dia menjelaskan bahwa
Positive parenting program modul itu dikonstruksi berdasar pada 5 prinsip yang diinisiasi oleh Sanders. Nah, lalu beberapa penulis yang lain mengembangkan lagi programnya ya oleh Pristanti ya. Nah, tapi judulnya tetap sama. Jadi tetap apa namanya mungkin agak berbeda ya. Kalau yang dulu itu apa ini? Eh, kalau yang dulu punya tagline tambahan. Jadi selain nama programnya program Positive Parenting juga ada tagline. Kalau yang dulu itu apa? Mencintai seni, mencintai dengan seni, mendidik dengan sepenuh hati, menjadi orang tua yang sebenarnya. Wah, ini cetar ya, cetar. Terus penulis atau peneliti mengembangkan program dengan menambahkan konten-konten yang sudah dirubah sesuai dengan kebutuhan orang tua dalam konteks mengasuh remaja. Jadi oleh mereka dikembangkan ya, nggak menerima apa adanya dari yang penelitian sebelumnya. Jadi ini ada apa nih? Prosedur aktivitas dan metode menyampaikan. Lalu juga ada apa ini? Menambah lagi durasinya dari yang 13 apa menjadi berapa? 13 jam. Dari yang sebelumnya 8 jam untuk seluruh sesi. Jadi dia membuat untuk sesinya 13 jam. Nah, kemudian juga ada tambahan informasi mengenai bagaimana memahami remaja, karakteristik remaja, dan juga ada sesi-sesi relaksasi ya. Teman-teman yang mungkin P2KK kan tahu ya sesi-sesi apa ice breaking gitu mungkin ya. Nah, terus kemudian juga sudah ada namanya uji validitas dari modul. Jadi modul itu sudah diuji cobakan sebelum digunakan. Nah, kemudian dia jelaskan juga, oh ini ada dari worksheet yang digunakan, ya kan, yang digunakan untuk si orang tua merefleksikan apa yang ada dalam apa yang mereka alami dalam proses pembelajaran. Lalu ada juga efikasi pengasuhan, ya. Nah, terus ada apa? Nah, ini dia jelaskan ini. Ada 27 item, ya kan? Nah, dan reliabilitasnya sebanyak 0,942. Nah, ini bagus ini. Contoh salah satu item adalah saya dapat menangani segala kesulitan dalam proses membesarkan anak remaja saya. Nah, ini contoh itemnya. Terus juga ada knowledge apa tes ya yang bentuknya multiple choice jadi A B C D gitu ya 24 item. Kemudian ada skala motivasi belajar ya untuk mengetahui apa karakteristik dan masalah-masalah siswa ya kan. Nah, dia menggunakan skala apa nih? Motivasi belajar yang dikembangkan oleh Sekartami. Nah, yang apa nih? Reliabilitasnya 0,874. Bagus juga. Nah, contoh itemnya adalah apa? Jika ada sebuah pelajaran yang aku tidak pahami, aku akan berusaha untuk mencoba mempelajarinya dengan sungguh-sungguh sampai aku paham. Ini contoh itemnya dari skala apa motivasi belajar. Nah, instrumen lain yang digunakan adalah evaluasi lembar evaluasi program untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, evaluasi ini diisi oleh partisipan dan juga observer. Nah, ini jadi apa aja yang dievaluasi? Isi, materi, fasilitator, terus fasilitas. Jadi isi materi, fasilitatornya yang memberikan materi, lalu juga sarana prasarana. Nah, ini bagus banget nih. Lalu dia juga menggunakan informed consent untuk bertanya apakah mereka bersedia, memang benar-benar bersedia ya. Jadi itu harus diisi. Jangan sampai mereka partisipan nggak mengisi. Ya, nanti kalau ada yang tanya apakah mereka rela untuk hadir gitu kan. Apakah sudah jelas tanggung jawab, peran ya, apa yang mereka dapatkan dari kegiatan kita. Mm-mm. Nah, ini terus juga ada kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan apa-apa. Nah, tapi mendapat pretest dan post-test. Nah, karena kita tahu ya dia tadi menggunakan dua kelompok. Jadi ada kelompok eksperimen mendapatkan sesi-sesi dan kelompok non eksperimen atau kelompok kontrol. Oke. Ini sangat detail banget dia ya dalam menjelaskan ya. Nah,
Oke, nanti bisa saya share ya ke teman-teman semua. Oke. Baik, itu tadi materi kita ya pada hari ini. Silahkan jika ada yang mau bertanya ya. Pak, saya mau tanya. Boleh Mbak Lisa. Begini Pak, kan penelitian PKM saya itu kan positif parenting tadi, tapi ke penanganan tantrum Pak pada anak. Terus? Terus ini kalau menggunakan eksperimen, apa kita itu harus mengumpulkan anak itu di satu ruangan atau kita bisa eh, melakukan sebuah tindakan di tempat yang berbeda? Nah, oke, bagus. Bagus, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi eh, kita harus lihat kondisinya ya. Karena kan kamu menggunakan populasi yang sangat spesifik, yang sangat unik, ya kan? Apa itu anak-anak berkebutuhan khusus ya? Nah, dengan demikian kemungkinan harus ada sedikit fleksibilitas Mbak Lisa ya. Beda dengan anak-anak pada umumnya ya, gampang banget untuk kita kondisikan. Lele anak-anak autis dalam satu ruangan tantrum bareng 20 orang, apa ya nggak mumet Mbak Lisa? Ya kan? Bukannya malah eksperimen, malah sampean yang dapat eksperimen. Ya. Fear factor sampean nanti. Bingung sendiri, panik sendiri, pusing sendiri, semaput gitu ya. Nah, jadi bisa jadi Mbak jelaskan bahwasanya pelatihan ini dilakukan di apa 4 ruangan yang berbeda dengan masing-masing ruangan diikuti oleh 3 orang anak yang menderita yang berkebutuhan khusus, yang autis gitu ya, dengan didampingi oleh ibunya. Nah, contohnya begitu ya. Nah, pembatasan jumlah partisipan dalam satu ruangan diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya chaos. Wah, misalnya seperti itu. Atau bahkan mungkin Mbak Lisa menjelaskan bahwa penelitian ini melakukan apa namanya memberikan perlakuan di rumah masing-masing partisipan. Nah, itu kan tapi katanya kesel Mbak Lisa ya. Bayangin ada 30 orang terus Mbak Lisa ke 30 rumah, ngelak pingsan sampean ya. Nah, jadi dipertimbangkan seperti itu. Jadi satu ruangan ada 3 orang, lalu katakan ada 5 ruangan gitu ya. Nah, dan kemungkinan kalau kayak Mbak Lisa itu mungkin bisa jadi katakan jumlahnya 20 ya, 10 kontrol, 10 eksperimen. Karena nyari anak autis yang bersedia untuk mendapatkan eksperimen dari mahasiswa yang belum lulus S1 semester 3 ya, kan bahasanya gitu ya. Semester 3 ya. Nah, itu akan sangat sulit gitu. Makanya Mbak Lisa bisa menjelaskan bahwasannya partisipannya kan sangat langka gitu ya, Mbak. Beda dengan kalau partisipannya mahasiswa, partisipannya siswa ya yang umum. Nah, itu kan sangat gampang ya. Gitu ya, Mbak Lisa. Sambil saya minta tolong ke Mas Rivaldi ya, ini sudah bisa sambil di screenshot semua teman-temannya ya yang layarnya sudah ditampilkan videonya. Oke, makasih Mas Aldi. Sambil teman-teman silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada lagi ya, santai aja teman-teman. Ini nanti saya upload ya ke YouTube dan saya upload ke LMS. Bisa teman-teman ulang-ulangi, pelajari lagi. Sambil akan saya kirim contoh-contoh penelitian yang sudah tadi saya sebutkan beberapa supaya teman-teman bisa mempelajarinya. Oke, monggo kalau ada yang mau tanya, ini Mbak Alvin apa mau tanya ya? Heeh. Enggak, Pak, kepencet tadi. Oh alah, iya iya. Saya kira kamu lagi eksperimen. Oke, baik terima kasih Mbak Lisa dan teman-teman semua, Mas Rivaldi ya. Saya dengan ini saya tutup ya kelasnya. Silakan nanti teman-teman keluar dari keluar dari meeting setelah Mas Rivaldi selesai melakukan absen ya. Tolong Mas Rivaldi juga komunikasikan dengan teman-teman ya. Sama minta tolong Mas Rivaldi bisa di stop berarti recordnya ya, biar ukurannya nggak terlalu besar ya. Oke, silakan saya tinggal dulu.